Sebagai bentuk dukungan agar tidak merasa minder dan dikucilkan, 2 orang pasien corona yang sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumahnya disambut meriah warga. 2 pasien yang sembuh dan diperbolehkan pulang ini sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Malang dan rumah karantina di Jalan Kawi selama 5 minggu. 2 orang pasien positif COVID-19 yang sembuh dan diperbolehkan pulang, yakni pasangan suami istri Hartoyo dan Sukati. Keduanya merupakan warga Jalan MGRS Pranoto, RT 5 RW 2, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klocian, Kota Malang. Secara bersama, warga menyambut 2 pasien corona yang baru saja sembuh, yang selama 5 pekan menjalani perawatan COVID-19 di RSUD Kota Malang dan rumah isolasi Jalan Kawi. Selain menyambut Hartoyo dan Sukati dari pintu masuk gang pemukiman, warga juga mengiringi kedatangan pasangan suami istri ini dengan alunan musik hadrah hingga ke rumah kedua pasien. Warga juga berdoa bersama sebagai bentuk syukur atas kesembuhan Hartoyo dan Sukati. Sambutan baik warga ini membuat kedua pasien merasa terharu. Hartoyo dan Sukati berharap agar tidak ada lagi warga RW 2 yang terpapar virus corona. Kami berterima kasih kepada Bu Lurah, kepada RW, pada RT, yang mana kami sudah dibantu menyelesaikan penyembuhan di karantina. Semoga Allah memberi berkah kepada kita. Semoga di sini tidak ada lagi yang seperti saya. Amin. Sementara itu, Lurah Kidul Dalem mengapresiasi sambutan baik yang dilakukan warga terhadap pasien COVID-19 yang sembuh. Dengan sambutan baik ini, nantinya pasien yang terpapar COVID-19, baik yang masih dirawat maupun yang sembuh, tidak merasa dikucilkan. Di wilayah Kelurahan Kidul Dalem sendiri, total ada 8 warga terkonfirmasi positif COVID-19. 5 warga dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, sedangkan 4 warga hingga kini masih menjalani perawatan. Yang pertama, saya ingin menerima pasien yang selama ini kan merasa dikucilkan oleh warga, oleh kami. Tapi itu tidak terbukti. Kami ingin membuat beliau rasa kebersamaan meningkat. Kemudian kami juga ingin mereka kembali dengan nggak minder gitu, nggak minder karena selama ini dia dikucilkan gitu aja sih, sebenarnya simpel aja. Bu, di daerah Kidul Dalem sendiri ada berapa banyak yang menjalani yang terkonfirmasi positif? Saya ada 9 positif, kemudian 5 sudah sembuh, yang 4 isolasi. Saya ingin semuanya menerima pasien yang sudah sembuh, kita rangkul mereka, kita ajak mereka kegiatan kembali supaya mereka juga normal kembali, tingkat perekonomiannya normal kembali, tingkat sosialnya kepada sesama juga meningkat kembali. Intinya mari kita bersama-sama, ayo diterima teman kita, ayo diterima keluarga kita, mereka sama dengan kita. Simon Alfredo melaporkan. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga atau DP3AP2KB di Balai Kota Among Tani ditutup sementara selama sepekan karena ditengarai ada 2 pegawai, yakni Kepala Dinas dan Sekretaris yang positif COVID-19. Setelah dinyatakan 2 orang positif COVID-19, yakni Kepala Dinas dan Sekretarisnya, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga atau DP3AP2KB ditutup sementara. Penutupan pelayanan ini dilakukan sebagai antisipasi penularan virus corona pada pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batu maupun masyarakat. Selain dilakukan penutupan kantor DP3AP2KB yang berada di Balai Kota Among Tani, juga dilakukan penyemprotan disinfektan oleh Satuan Tugas COVID-19. Wakil Wali Kota Batu membenarkan jika penutupan kantor DP2AP2KB ditengarai ada 2 orang positif COVID-19, yakni Kepala Dinas berinisial F dan Sekretaris berinisial T, yang kini menjalani isolasi mandiri. Hingga kini terkonfirmasi jumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu berjumlah 6 orang yang dinyatakan positif COVID-19.
dan 2 orang diantaranya meninggal dunia. Ada 2 orang yang terkonfirmasi positif yang ada di Dinas Pemberdayaan, itu hari ini melakukan isolasi mandiri bahkan di rumah sakit. 2 orang itu sudah dirawat di rumah sakit dan sesuai dengan informasi yang masuk bahwa salah satu dari ASN yang di dinas yang terkonfirmasi itu tertular dari ASN yang sebelumnya. Jadi ada penularan dari ASN yang sebelumnya dan akhirnya menular kepada 2 orang ASN yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit di UMM maupun di Kota Malang. Yanto Yancung melaporkan. Upaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, pemerintah Provinsi Jawa Timur rutin melakukan rapid test. Kali ini, Pemprov Jatim memberikan bantuan dengan menggelar rapid test massal di Kota Malang dengan target 1.000 peserta. Rapid test massal yang digelar di Gedung Kartini Kota Malang merupakan bantuan Pemprov Jatim. Rapid test massal yang dipantau langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur menargetkan 1.000 peserta. Dalam rapid test massal ini, antusiasme warga untuk menjalani rapid test juga cukup besar, di mana warga terlihat mengantri untuk menjalani rapid test. Warga yang datang langsung dites oleh petugas medis dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bahsin mengatakan, rapid test massal ini merupakan upaya untuk menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Ia juga berharap, dengan adanya rapid test massal ini nantinya dapat melindungi keluarga dari penyebaran virus corona. Sementara rapid test massal berlangsung selama 2 hari, di mana hari pertama untuk anggota PKK dan ASN, sedangkan hari kedua untuk masyarakat umum. Rapid test massal ini juga diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Malang yang terus bertambah. Atas partisipasi dan juga supportnya hari ini, kami tim PKK Provinsi beserta tim kami bekerjasama dengan Bu Maria, staf khusus Kementerian Kesehatan dan juga uangnya. Hari ini kurang lebih ada 1.500 rapid test yang kami berikan untuk seluruh tim tugas PKK, organisasi wanita, bahkan sampai ke masyarakat umum yang ada di Kota Malang. Harapannya ini bisa membantu kami, membantu Kementerian Kesehatan juga untuk memberikan pemetaan sudah sampai sejauh mana kondisi COVID-19 di masing-masing kota dan untuk kali ini di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan di fase adaptasi menuju kehidupan normal di Kabupaten Malang. Penyemprotan ini dilaksanakan di wilayah Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Penyemprotan disinfektan di kawasan rawan penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dengan harapan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini pasien terkonfirmasi positif sampai Kamis 23 Juli. Pasien terkonfirmasi positif sebanyak 423 pasien, meninggal 36 pasien, dan jumlah pasien ini diperkirakan akan kembali bertambah setiap harinya. Berbagai upaya terus ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19, selain dengan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah, penerapan physical distancing dan pembentukan kampung-kampung tangguh, serta sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Namun sayang kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan di fase adaptasi menuju kehidupan normal ini semakin menurun, sehingga perlu ditingkatkan kembali agar upaya bersama penanganan penyebaran virus corona bisa berhasil maksimal. Menurut salah seorang perangkat desa Sabtorenggo menjelaskan, upaya penyemprotan ini rutin dilakukan baik di kawasan rawan penyebaran maupun di rumah-rumah warga lainnya. Di lokasi terlihat petugas melakukan penyemprotan di Dusun Bulurejo, Sabtorenggo, dan jalan utama penghubung antar dusun. Diharapkan dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, penyebaran COVID-19 bisa terkendali dan aktivitas kehidupan bisa kembali normal. Ya, disinfektan di wilayah Bulurejo. Ya, berapa titik nih hasilnya ini? Oh, yang ini ada 4 titik. 4 titik. Ini ada suspek atau ada gimana ini? Sepertinya
Oh, masih ODP. Jadi, tapi kegiatan ini rutin juga kan dilakukan oleh desa ini, atau enggak? Rutin sekali. Hampir 1 minggu, 2 minggu, paling banyak 10 hari. Ini kan sudah adaptasi menuju kehidupan normal ya. Gimana ngelihat kepatuhan warga masyarakat nih tentang protokol kesehatan gimana? Insya Allah di sini menjaga kesehatan dan yang terutama pakai masker. Ya. Seperti itu. Harapan atau himbauan pada warga masyarakat luas seperti apa himbauannya? Ya, jaga jarak, Ya. kebersihan, Ya. lingkungan yang bersih. Gitu Ya. aja. Iwan Hikmawan melaporkan. Satlantas Polres Batu akan kembali menggelar Operasi Patuh Semeru 2020 di Kota Batu. Hal ini ditandai dengan apel bersama seluruh jajaran di Kepolisian Resort Kota Batu yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Batu. Jajaran Kepolisian Resort Kota Batu melakukan apel bersama dalam rangka akan digelarnya Operasi Patuh Semeru 2020. Apel bersama ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Batu Kompol Suharsono. Adapun sasaran dalam Operasi Patuh Semeru 2020, petugas akan menyasar 7 jenis pelanggaran, yaitu tidak memakai helm SNI, melebihi batas kecepatan, melebihi batas muatan, menggunakan HP saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman, pengendara di bawah umur, dan berkendara melawan arus. Pihaknya juga akan mensosialisasikan patuh protokol kesehatan, seperti selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu menerapkan jaga jarak. Sosialisasi dilakukan di area persimpangan jalan utama di Kota Batu. Sementara itu, Kasatlantas Batu mengungkapkan pihaknya akan menegur dan memberi peringatan kepada pengendara yang tidak memakai masker. Namun penindakan lebih pada tindakan preventif. Rencananya Operasi Patuh Semeru ini akan digelar selama 14 hari dari tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. Operasi Patuh Semeru 2020 gelar pasukan sudah kita mulai, barusan selesai, adalah untuk mencegah terjadi laka lantas dan agar masyarakat lebih mematuhi peraturan rambu-rambu lantas di jalan. Sehingga untuk tujuan utama mengurangi kemacetan lalu lintas khususnya di wilayah Kota Batu dan menurunkan terjadinya laka lantas. Dan target utama untuk Operasi Patuh Semeru 2020 ini adalah khususnya yang melawan arus dan pengendara yang di bawah umur dan harus memakai helm SNI serta mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Batu. Kita tetap kasihkan himbauan wajib bermasker karena temanya juga mengurangi, memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum banyaknya ketersediaan apel siap petik di kebun apel untuk kegiatan wisata petik apel. Beberapa wisata petik apel di Kota Batu masih terlihat sepi. Diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan, wisata petik apel akan kembali ramai. Beginilah pemandangan di lahan kebun apel di kawasan sentra penghasil apel Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Kawasan penghasil apel dan kegiatan wisata petik apel ini masih sepi dari pengunjung sejak penutupan tempat wisata akibat penyebaran COVID-19. Saat ini beberapa tempat wisata dan hotel sudah mulai dibuka dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Untuk wisata petik apel saat ini masih sepi walaupun di beberapa kebun sudah terlihat apel siap panen atau siap petik. Sementara di sebagian kebun lainnya masih dalam proses perempesan daun, pohon apel masih berbunga serta berbuah kecil. Menurut salah seorang petani dan juga pelaku usaha wisata petik apel memprediksi, dalam beberapa bulan ke depan wisata petik apel di Kota Batu, khususnya di wilayah Tulungrejo akan kembali ramai. Di lokasi kebun-kebun apel sebagian besar masih belum banyak apel yang sudah siap petik dan masih dalam proses menuju besar dan matang. Tidak hanya itu, masih terlihat juga buah apel yang rusak akibat serangan hama sehingga mengurangi volume hasil panen. Sekarang belum buka, Pak. Kita menurut aturan kota. Iya. Untuk sementara belum. Wisata apel masih belum buka ya? Belum. Nanti kalau Bayi masih nunggu. Ya kalau daerah wisata sudah buka, kita buka. Tapi untuk wisata yang lain sudah mulai dibuka sekarang sudah. Satu dua iya. Wisata besar sudah. Ya. Dulu kondisi normal, wisata apelnya ramai Pak ya? Kalau di sini ramai, kita lewat kelompok-kelompok.
Iya. Ya di kelompok-kelompok itu banyak itu. Banyak Pak ya. Jadi antusiasme warga masyarakat juga banyak Pak yang dari luar Pak ya. Ya mula-mula sulit, sekarang Ya. sudah banyak. Sudah banyak Pak ya. Tapi kondisi Kota Batu kan sekarang sudah zona kuning Pak ya. Sudah zona kuning, sebentar lagi mungkin hijau Pak. Pak, harapan sebagai pelaku usaha di wisata apel seperti apa Pak harapannya ke depan Pak? Kalau kita merubah harga, merubah nasib petani itu kan kalau dijual ke tengkulak dengan wisata petik menguntungkan wisata petik. Tapi kita ya tidak harus 100% buat petik. Jadi tengkulaknya harus dikasih. Pokoknya Bapak punya 4, yang 2 buat bakul. Yang 2 buat wisata apel Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sanggar dan Sport Geraha SSK Malang mendapatkan verifikasi tempat olahraga dan usaha jasa wisata di seputar Kota Malang. Rabu, 22 Juli 2020 yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Sutiaji. Rabu 22 Juli 2020, Sanggar dan Sport Geraha SSK Malang resmi mendapatkan surat verifikasi tempat olahraga dan usaha jasa wisata di seputar Kota Malang yang diserahkan oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Sutiaji dan diterima secara langsung oleh owner Sanggar dan Sport Geraha SSK Malang, Bapak Andreas A. Sulia. Dengan adanya verifikasi ini, maka Sanggar Geraha SSK Malang sudah siap beroperasi lagi. Sanggar yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ditahbiskan menjadi venue olahraga dan sport yang aman. Sanggar Geraha SSK ini dianggap sudah memenuhi syarat protokol kesehatan yang diisyaratkan dalam Perwal nomor 19 tahun 2020. Di Sanggar Geraha SSK ini, jika dilihat dari pintu masuk ada 2 tempat cuci tangan yang tersedia. Sirkulasi udara yang ada di sanggar ini pun berjalan dengan baik karena terdapat 5 ventilasi udara. Dengan ini pada siang hari ini kami telah menjadi salah satu sanggar yang telah diakui oleh Disporapar Kota Malang sesuai dengan aturan protokol COVID-19. Hal ini bisa terjadi oleh karena kami telah menjadikan sanggar kami ini sanggar yang sangat layak untuk mengikuti tatanan normal baru sesuai dengan arahan daripada Disporapar Kota Malang. Salah satunya adalah kami bisa memberikan suasana yang layak dari segi ventilasi udara dalam ruangan, sehingga para peserta senam di sanggar kami akan merasakan kenyamanan dengan tidak mempunyai rasa khawatir oleh karena terserang oleh virus. Tim Liputan Batu TV melaporkan.